siswa sangatlah penting. Tentunya agar proses pembelajaran dalam satuan pendidikan ini berjalan dengan baik serta sesuai yang diharapkan. Tidak dapat dipungkiri, walaupun pada masa COVID-19 seperti saat ini, guru memiliki tugas sebagai fasilitator, motivator, dan evaluator. Guru yang pertama yaitu guru sebagai fasilitator, di mana guru bukan hanya lagi sebagai salah satunya sumber informasi bagi peserta didik, namun guru hanya sebagai fasilitator yang dimaksudkan agar kelas menjadi hidup dan bergairah. Guru hanya dapat memfasilitasi dan memberikan kemudahan pada peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Guru hanya sebagai pelantara atau sebagai fasilitas saja dalam proses pembelajaran tersebut. Yang kedua yaitu guru sebagai motivator. Guru diharapkan mampu mendorong siswa agar tertarik lagi untuk belajar. Pada masa pandemi saat ini, kondisi motivasi belajar siswa mengalami penurunan disebabkan mereka itu mengalami kebosanan dan kecapean gitu dengan pembelajaran online saat ini, di mana pembelajaran online ini dilakukan dengan tatap maya yang menyebabkan tidak adanya ketertarikan atau semangat lagi dalam pembelajaran. Dari hasil penelitian, cara mengatasi agar guru bisa memotivasi siswanya yaitu guru melakukan kunjungan-kunjungan sendiri ke rumah-rumah siswa tersebut agar nantinya siswa menjadi gairah dan semangat lagi untuk proses pembelajarannya. Di dalamnya itu guru memberikan perhatian, motivasi, dan juga dorongan agar siswanya terus giat belajar. Yang ketiga yaitu guru sebagai evaluator. Dari hasil penelitian kami diperoleh bahwa kegiatan evaluasi ini selalu dilakukan oleh seorang guru pada masa pandemi COVID-19 ini, yaitu dengan cara mereka tersebut guru-gurunya itu melakukan kunjungan ke rumah siswa. Sebuah tugas yang sudah diselesaikan oleh siswa, guru langsung menilainya, kemudian langsung dikoreksi oleh guru tersebut pas di rumahnya. Jadi bisa menyebabkan siswa tersebut itu giat lagi belajar, tahu mana yang salah. Kemudian guru selalu berusaha dalam setiap pembelajaran itu dilakukan evaluasi agar bisa melihat bagaimana proses pembelajaran itu sudah disampaikan atau sudah dipahami oleh siswa tersebut. Jadi dengan dilakukan evaluasi tersebut, guru mampu melihat mana saja siswa yang kurang paham mengenai topik pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Yang selanjutnya yaitu ada upaya guru. Upaya guru dalam proses pembelajaran pada masa COVID-19 ini yaitu 1. Meningkatkan kualifikasi guru. Guru dikatakan sebagai orang yang berkualitas atau berkualifikasi, di mana guru tersebut dapat memenuhi standar pendidik, menguasai materi yang akan disampaikannya, yaitu materi tersebut itu harus sesuai dengan standar isi dan menghayati serta melaksanakan proses pembelajaran dengan standar proses pembelajaran. Jadi setelah guru memiliki syarat-syarat tersebut, maka guru tersebut dapat meningkatkan kualifikasi guru yang nantinya bisa memaksimalkan proses pembelajaran guru di masa pandemi saat ini. Yang kedua yaitu memaksimalkan fasilitas pembelajaran, di mana upaya guru dalam meningkatkan
Proses pembelajaran yang baik itu yaitu dengan pengoptimalisasi fasilitas atau alat bantu yang dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan juga dorongan siswa, sehingga siswa tersebut dapat terdorong terlibat dalam proses pembelajaran yang baik, di mana fasilitas pembelajaran tersebut sangatlah dibutuhkan oleh seorang siswa dalam proses pembelajaran yang nantinya akan menghasilkan proses pembelajaran yang diharapkan oleh guru, siswa, dan juga sekolah. Upaya seorang guru pada masa pandemi saat ini yang ketiga yaitu metode pembelajaran yang tepat. Adanya metode pembelajaran yang tepat pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang dimana siswa dapat belajar secara aktif dan menyenangkan, serta akan berdampak positif pada hasil belajar dan prestasi yang optimal. Metode pembelajaran yang digunakan oleh seorang guru untuk menyajikan materi pembelajaran kepada murid di dalam kelas, baik secara individual atau secara kelompok, agar materi pembelajaran dapat diresap, dipahami, dan juga dimanfaatkan oleh murid yang baik. Yang keempat yaitu menggunakan metode pembelajaran dengan tuntutan zaman, di mana metode yang digunakan ini yaitu metode yang sesuai dengan tuntutan zaman pada saat ini, di mana metode pembelajaran yang digunakan yaitu metode pembelajaran dengan jarak jauh atau PJJ, di mana metode pembelajaran ini digunakan dengan menggunakan alat teknologi yaitu berupa HP, berupa laptop, dan lain sebagainya yang pastinya menunjang fasilitas selama PJJ. Guru selalu merangkum materi pembelajaran setiap harinya agar lebih mudah dipahami oleh para siswa, sehingga tujuan pembelajaran akan dicapai dengan baik. Guru berusaha menyiapkan media pembelajaran sehingga lebih menarik. Guru menjelaskan terlebih dahulu serta anak-anaknya dapat melihat video pembelajaran sehingga murid tersebut tidak merasa bosan saat belajar. Guru berusaha mengapresiasi siswa ketika mengerjakan dan mengirimkan tugas dengan tepat waktu. Guru akan memberikan reward kepada anak tersebut. Kemudian anak tersebut itu akan mengalami semangat dalam belajar sehingga nantinya akan mencapai tujuan yang diharapkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar bagi siswa di MI pada masa COVID-19 ini, di mana motivasi dan belajar merupakan dua hal yang sangat mempengaruhi. Belajar adalah perubahan tingkah laku secara relatif permanen dan secara potensial, terjadi sebagai hasil dari praktek atau penguatan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri, sehingga yang menimbulkan motivasi tersebut itu dapat sebagai daya keseluruhan penggerak di dalam diri seseorang, sehingga tujuan yang akan dikehendakinya itu akan tercapai. Banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa, di antaranya faktor lingkungan, keluarga, dan fasilitas yang menunjang pembelajaran. Faktor-faktor yang berperan penting dalam meningkatkan motivasi siswa dalam masa belajar di masa pandemi saat ini yaitu yang pertama ada guru, yang kedua orang tua, dan yang ketiga adalah siswa, di mana guru harus dapat memfasilitasi siswa sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan, di mana guru
di mana guru tersebut itu harus menciptakan suasana semenarik mungkin agar anak didik tersebut itu bisa belajar. Proses pembelajarannya tersebut itu sangat happy dan mudah dipahami. Kemudian yang kedua adalah peran orang tua, di mana peran orang tua ini juga sangat penting, yaitu untuk memfasilitasi siswa saat belajar di rumah serta memberikan dorongan motivasi kepada siswa dalam kegiatan proses pembelajaran, di mana orang tua tersebut itu memfasilitasi bisa berupa handphone ataupun laptop di masa PJJ saat ini, di mana setelah nanti orang tua tersebut memberikan fasilitas yang sangat baik untuk menunjang proses pembelajaran, maka nanti tujuan pembelajaran itu akan dicapai dengan mudah. Yang ketiga yaitu siswa. Siswa sendiri pun harus memiliki semangat dalam dirinya untuk belajar, untuk mendapatkan hasil pembelajaran yang baik, di mana dengan sesuatu yang timbul dari diri siswa sendiri itu akan mengakibatkan suatu motivasi atau suatu daya menarik yang merangsang proses pembelajaran itu mudah dipahami dan juga mudah dimengerti oleh seorang siswa tersebut. Jadi peran guru juga upaya guru dalam meningkatkan motivasi belajar serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran itu akan nantinya menciptakan suatu proses pembelajaran yang sangat menyenangkan dan juga mudah dipahami oleh siswa. Terima kasih.